Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film India yang berjudul Be My Love. Film yang mampu membangkitkan syahwat kaum Adam ini dibintangi oleh Sunny Leon sebagai Sunaina, Daniel Weber sebagai Daniel, Sisa Nanci sebagai Sanjana, dan Rajesh Sehgal sebagai Raj. Be My Love menceritakan aksi balas dendam seorang gadis atas perlakuan yang dia terima dari mantan kekasihnya, dengan menjadikan dirinya sebagai pengusaha sukses dan memiliki segalanya. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Sunaina. Gadis berparas cantik ini sedang menerima sebuah penghargaan karena kesuksesannya dalam dunia bisnis. Di sana Sunaina menyampaikan bahwa ini merupakan momen kemenangan dan keberhasilanku. Dia juga berkata bahwa di balik seorang pria yang sukses ada wanita yang hebat, dan di balik setiap wanita yang sukses ada pria yang hebat. Ternyata pria yang dimaksud Sunaina adalah Daniel, seorang pengusaha asal London. Di sisi lain, di acara tersebut turut hadir seorang pengusaha bernama Kakak Malhotra yang merupakan mantan bosnya Sunaina. Dia datang bersama anaknya bernama Raj dan anak bantunya bernama Monis. Di tengah acara Sunaina menghampiri kakak. Dengan nada sinis dia berkata bahwa berkat dirimulah aku bisa sukses seperti sekarang ini. Tetapi tampaknya kakak jadi tersinggung dengan perkataannya tersebut. Ketika mereka ingin pulang, tiba-tiba saja Raj datang menghampiri mereka. Dia lalu berkata bahwa ini merupakan permainan ular tangga karena ada saatnya dirimu berada di puncak, dan akan tiba waktunya kamu juga merasakan kehancuran. Namun Sunaina lalu memperingati Raj bahwa dirinya tak sekalipun merasa takut karena tidak ada seorang pun yang berani mengganggu hidupnya. Dari sini kita bisa memprediksi suatu hal yang telah terjadi di antara mereka di masa yang lalu. Atas semua peristiwa yang dialami tadi, kakak menjadi marah. Selain karena Sunaina telah menjadi pengusaha yang sukses, tetapi juga karena Sunaina lah yang menyebabkan penjualan mereka sangat menurun dan terancam bangkrut. I say get out! Sementara itu Rajun menyadari bahwa semua kekacauan ini merupakan akibat dari perbuatannya di masa yang lalu pada Sunaina. Adegan beralih ke 3 tahun yang lalu, di mana terlihat Raj berada di sebuah bar bersama dengan teman-temannya. Dan di bar itu juga, Raj melihat seorang gadis cantik bernama Sunaina yang sedang mengikuti pesta ulang tahun temannya. Sejenak Raj merasa terpesona dengan kecantikan dan keindahan tubuh Sunaina. Karena itu dengan rasa percaya diri dia pun berusaha mendekati Sunaina. Awalnya Sunaina tidak keberatan, namun karena perilaku Raj yang tidak sopan maka Sunaina langsung menamparnya. Di sisi lain ada seorang pria yang sengaja merekam kejadian itu, sehingga video tersebut pun langsung tersebar, dan dia pun dijadikan bahan tertawaan. Sementara itu, Raj yang tidak terima karena telah dipermalukan oleh Sunaina, maka dia pun bersumpah akan mencari Sunaina dan bertekad untuk balas dendam. Esok hari Sunaina yang baru saja tiba di kantor diminta untuk langsung menemui atasannya yang tak lain adalah Monis. Di sana Monis meminta Sunaina untuk segera bertemu dengan seorang pengusaha besar dari London yang bernama Daniel. Di saat Sunaina hendak pergi, Raj yang baru sampai pun dibuat kaget bercampur kebingungan lantaran wanita yang sedang dia cari itu bekerja di kantor milik ayahnya. Karena penasaran, Raj langsung menemui Monis untuk menanyakan siapakah gadis yang barusan dia lihat di bawah parkiran. Awalnya Monis merasa bingung karena hampir setiap hari selalu ada gadis cantik datang ke kantor mereka. Namun saat Raj menunjukkan foto gadis yang dia maksud, maka Monis berkata kalau gadis itu bernama Sunaina. Kemudian Monis pun menjelaskan bahwa Sunaina merupakan salah satu manajer di perusahaan mereka. Selain itu, Sunaina juga merupakan wanita yang paling seksi dan tercantik di kantor tersebut. Namun sayangnya dia sangat sulit untuk ditaklukkan. Mendengar itu, Raj yang merupakan seorang playboy justru merasa tertantang dan mengajak Monis untuk taruhan. Dia pun membuat perjanjian bahwa dalam waktu 10 hari Sunaina akan jatuh dalam pelukannya. Sementara di tempat lain terlihat Sunaina bertemu dengan Daniel untuk membahas kesepakatan kerjasama. Dan tampaknya Daniel terpesona dengan kecantikan Sunaina.
Karena itu Daniel menghadiahi sebuah jam tangan mewah dan berharap Sunaina menerima pemberian itu. Merasa tersanjung, Sunaina mengajak Daniel untuk bertemu lagi esok hari, karena saat ini dia harus ke kantor. Namun Daniel mengatakan bahwa besok pagi dia akan pulang ke London. Esok hari Raj datang ke kantor ayahnya, tidak lain hanya untuk menjalankan aksinya itu. Good morning. तुम नहीं सुना है? Get out you bloody stalker! क्या हुआ? राज है अपने केके सर के बेटे। What? Namun setelah Sunaina mengetahui siapa Raj sebenarnya, maka dia langsung menemui Raj untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Dan sejak saat itulah Raj mulai berusaha menarik perhatian Sunaina. Gimana Raj yang dulunya jarang ke kantor pun menjadi semakin rajin dan selalu berada di kantor lebih awal. Selain itu, Raj mulai bersikap super sibuk dan ramah terhadap karyawannya. Dia bahkan rela mengambil waktu lembur meskipun bukan tanggung jawabnya. Dengan sikapnya yang demikian, Sunaina menjadi tertarik dan terbawa perasaan. Sampai suatu waktu kakak hendak bertemu dengan seorang delegasi dari pengusaha Daniel untuk penandatanganan kontrak kerjasama. Sementara Monis yang mengetahui hal itu langsung menghubungi Sunaina. Dia meminta Sunaina melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana mereka. Dan sebagai imbalannya Sunaina harus memberinya komisi. Beberapa saat kemudian terlihat kakak bersama seorang pria yang diutus Daniel. Namun pria itu menolak kerja sama dengan kakak dan lebih tertarik bekerja sama dengan orang lain. Dan saat tahu kalau orang yang dimaksud adalah Sunaina, maka kakak menjadi marah dan pergi dari situ. Setelah itu Sunaina menemui Monis untuk memberikan komisinya. Kemudian di rumah terlihat kakak harus dirawat karena mengalami tekanan darah tinggi. Sementara Monis yang turut berperan di dalamnya berusaha meyakinkan Raj bahwa kondisi ayahnya yang demikian merupakan perbuatan Sunaina. Mendengar cerita tersebut, Raj langsung pergi menemui Sunaina. Di sana Raj begitu marah karena Sunaina telah menyetujui apa yang diinginkan Daniel. Dia bahkan memperingati Sunaina karena sikapnya yang telah melewati kapasitasnya di kantor mereka. Sejenak Sunaina tidak sedikit pun merasa tersinggung. Namun saat tahu kalau ayah Raj jatuh sakit karena peristiwa tadi, maka Sunaina menjadi khawatir. Terlepas dari itu, Sunaina yang sudah sangat mencintai Raj lalu meminta Raj jangan pergi meninggalkannya. Akan tetapi Raj yang terlanjur kesal tidak sekalipun menghiraukan permohonan Sunaina. Please don't go. I just want to get my job. Sejak peristiwa itu, Raj tidak ingin menghubungi Sunaina, bahkan dia juga tidak terlihat lagi di kantor. Merasa diabaikan, Sunaina semakin gelisah. Sementara Raj yang mengetahui Sunaina tak bisa lagi menahan kerinduan lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempermainkannya. Dan benar saja seperti yang Raj pikirkan, karena ketika dia coba menelpon, Sunaina langsung bertanya di mana dirinya karena dia sudah tidak kuat lagi menahan rindu dan ingin bertemu dengannya. Mendengar itu Raj langsung tersenyum tanda kemenangan. Dia lalu meminta mereka bertemu secara pribadi di villa milik keluarganya. Tak butuh waktu lama, Sunaina sudah berada di sana. Tanpa dia sadari bahwa ada hal lain di balik itu, maka Sunaina pun terjerat dalam suasana keromantisan yang ditawarkan Raj. Terlebih saat Raj memberikan sebuah pakaian pengantin untuk Sunaina kenakan. Merasa dirinya sangat dicintai, maka Sunaina menjadi tersanjung dan di malam itu juga mereka pun bercocok tanam. Esok pagi, saat ingin beraksi lagi, mereka dikagetkan dengan bunyi bel pintu rumah. Dan di saat Raj keluar untuk memastikan, dia begitu kaget setelah tahu kalau mereka adalah keluarganya. Padahal sebelumnya Raj tahu bahwa keluarganya akan pergi ke Eropa. Awalnya sang ayah tidak menaruh curiga, karena dia berpikir semua ini merupakan kejutan dari Raj untuk hari ulang tahunnya. Namun saat melihat Sunaina, mereka pun kaget, terlebih setelah melihat sindor di dahi Sunaina. Karena tak ada yang bisa disembunyikan, maka secara terpaksa Raj berkata kalau dirinya akan menikahi Sunaina. Setelah itu, Raj menemui Monis. Di sana dia bertanya mengapa Monis tidak memberitahu padanya kalau keluarganya tidak jadi ke Eropa, sehingga dia pun harus terciduk dan terpaksa menikahi Sunaina. Namun Monis hanya berkata bahwa itu kan yang kamu janjikan bahwa dalam waktu 10 hari Sunaina akan jatuh dalam pelukanmu. Dan karena kamu yang memenangkan taruhan ini, maka aku harus memberimu uang 1 rupiah. Selanjutnya acara pertunangan Raj dan Sunaina pun resmi dilakukan. Di acara tersebut turut hadir beberapa kenalan kakak termasuk seorang pria botak.
Akan tetapi saat pria botak itu tahu kalau wanita di hadapannya merupakan ibunya Sunaina, maka dia pun kembali teringat kalau dahulu wanita itu merupakan penari bar. Karena penasaran, pria botak itu bertemu ibunya Sunaina yang sedang menelpon. Di sana dia terlihat marah dan ternyata apa yang dia katakan didengar oleh kakak. Meskipun dia sempat memohon agar hal itu dirahasiakan, namun kakak yang tersulut emosi justru memberitahukan kebenaran itu kepada seluruh tamu undangan. Mendengar itu, Sunaina coba meyakinkan Raj bahwa semua itu hanyalah masa lalu ibunya dan meminta agar tidak dijadikan alasan untuk menghambat hubungan mereka. Bukannya membela, Sunaina justru dibuat sakit hati saat tahu kalau dari awal Raj tidak ingin menikahinya. Dia bahkan semakin tak percaya kalau dirinya dijadikan sebagai ajang taruhan dengan Monis. Merasa telah dikhianati dan dipermalukan, Sunaina lalu membuang cincin pertunangan dan mengajak ibunya pergi meninggalkan tempat itu. Tak sampai di situ, Sunaina juga dibuat tak berdaya karena sang ibu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata alasan dibalik kematian sang ibu hanya karena dirinya tidak mau menjadi penghalang bagi kebahagiaan Sunaina karena masa lalunya yang kelam. Dan karena hal itulah Sunaina menjadi sakit hati dan berjanji untuk balas dendam atas pengkhianatan dan kematian ibunya. Kemudian berkat bantuan Daniel, Sunaina akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan hidupnya. Bahkan dia kini menjadi seorang pengusaha sukses dan memiliki segalanya. Setelah mengingat semua kejadian itu, Raj akhirnya menyesal karena telah mencampakkan Sunaina. Di sisi lain, kakak mendatangi rumah sahabat lamanya bernama Kapor. Di sela-sela ngobrol, kakak yang menyadari perusahaannya akan bangkrut lalu meminta bantuan Kapor memberi pinjaman untuknya. Kapor pun tak keberatan dan bersedia membantu berapapun yang diminta. Tak lama kemudian datanglah seorang gadis cantik bernama Sanjana yang merupakan putri dari Tuan Kapor. Seketika itu juga kakak menjadi heran setelah melihat Sanjana yang dahulunya sering digendong kini telah menjadi seorang gadis yang cantik. Sedangkan Tuan Kapor pun terbersit sebuah ide untuk memperkuat hubungan kerja sama perusahaan dengan menjodohkan putra-putri mereka. Dan akhirnya pertunangan antara Raj dan Sanjana pun digelar. Setelah selesai acara pertunangan, mereka berdua pergi ke sebuah klub malam. Di sana Raj hanya bisa terdiam saat melihat Sanjana yang menari sudah tak kontrol diri. Entah apa yang dipikirkan, Raj justru mengingat kembali semua kenangannya bersama Sunaina. Dalam lamunan itulah, Raj tidak menyadari kalau Sanjana sudah menghilang entah kemana. Dengan kondisi setengah sadar, Raj langsung mencari Sanjana. Namun sialnya dia melihat Sanjana sedang bermantap-mantapan dengan pria lain. Atas apa yang dia lihat, Raj menjadi patah hati, karena itu dia baru sadar ternyata gadis yang benar-benar mencintainya adalah Sunaina. Meskipun masih diliputi rasa malu, Raj tetap memberanikan diri untuk pergi ke rumah Sunaina. Sementara Sunaina yang menyadari kedatangan Raj tanpa berpikir panjang langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya di malam itu mereka kembali terhanyut dalam keromantisan. Esok hari Sanjana menghubungi Raj, namun yang mengangkat telepon tersebut adalah Sunaina. Merasa bahwa Raj telah berselingkuh, maka Sanjana langsung berlari menemui ayahnya dan memberitahukan hal tersebut. Merasa putrinya telah dikhianati, Kapor lalu menghubungi kakak. Di sana dia mengancam untuk membatalkan rencana kerjasama mereka jika masalah ini tidak diselesaikan. Mendengar ancaman tersebut, kakak langsung menemui Raj di rumahnya Sunaina. Dengan penuh nada amarah dia menyuruh Raj meninggalkan Sunaina. Namun Raj yang sudah terlanjur mencintai Sunaina, maka dia pun melawan perintah ayahnya dan akan selalu bersama Sunaina. आपने कभी मुझे समझ पाए? Malam hari di bar, terlihat Raj bersama teman-temannya mengadakan sebuah acara karena Raj telah menemukan belahan jiwanya. Ketika acara berlangsung, tiba-tiba saja Raj mendapat telepon dari Sunaina agar segera datang ke rumahnya. Sampai di sana Raj mengira jika Sunaina ingin memberi kejutan padanya karena dekorasi ruangan sama persis saat pertama kali mereka kencan. Akan tetapi Sunaina justru mengungkit kembali kisah kelam yang dia alami dan menganggap Raj bagi seorang pecundang. Mendengar itu Raj lalu minta maaf dan meminta Sunaina melupakan semua kesalahannya di masa lalu. Namun yang terjadi, Sunaina justru mengatakan kalau dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang yang telah menyebabkan kematian ibunya. Tiba-tiba saja di saat itu Daniel muncul di hadapan mereka.
Melihat itu, Raju pun menyadari kalau semua ini merupakan rencana Sunaina ingin membalas dendam pada dirinya. Sampai akhirnya Raj yang tersulut emosi berusaha untuk menghabisi Sunaina. Namun untungnya aksinya dihentikan oleh para satpam yang bertugas di sana. Beberapa hari kemudian Sunaina hendak pergi ke kantor. Dalam perjalanan tanpa sengaja dia melihat Raj yang sedang duduk seorang diri. Dan ternyata Raj sudah menjadi gila. Melihat hal itu Sunaina merasa kasihan dan berniat untuk menghampirinya. Namun teringat akan masa lalu Raj terhadap dirinya dan terlebih ibunya, Sunaina akhirnya mengurungkan niatnya lalu pergi dari sana. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.